Disiplin PSSI memastikan akan memberi hukuman untuk PSS Sleman dan PSIS Semarang yang melakukan 5 gol bunuh diri dalam pertandingan di Divisi Utama Liga Indonesia. Komdis PSSI yang diketuai oleh Hinca Panjaitan menggelar rapat tertutup dengan memanggil semua aktor dalam insiden sepak bola gajah antara PSS Sleman melawan PSIS Semarang yang berakhir dengan skor 3-2. Meski masih menunggu 2 pekan lagi untuk menentukan sanksi yang akan diberikan kepada para pemain, Komdis sudah memastikan hukuman terhadap kedua klub yang bertanding. Hinca Panjaitan juga turut meminta maaf kepada semua pihak yang telah melihat insiden memalukan di sepak bola tanah air tersebut. Berat hati demi menegakkan regulasi kita dan memastikan kompetisi ini berwibawa untuk ke depan. Baik PSS Sleman maupun PSIS Semarang didiskualifikasi dari kompetisi ini. Oleh karena itu, keduanya berhenti sampai di sini, tidak lanjut ke berikutnya. Komisi Disiplin akan melakukan investigasi secara lengkap, satu demi satu, kepada pemain, kepada ofisial, kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pertandingan itu. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Roma Hurmuzi menegaskan fraksinya di DPR akan mengirim surat protes dan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR. Rencana P3 ini juga didukung oleh PDI Perjuangan bersama Koalisi Indonesia Hebat yang kecewa dengan tidak diakomodirnya keinginan mereka untuk berbagi jatah pimpinan alat kelengkapan Dewan secara proporsional. Partai Persatuan Pembangunan langsung menggelar rapat pimpinan nasional menyikapi suhu panas politik di legislatif. Rapimnas menghasilkan sejumlah keputusan, salah satunya meminta fraksi P3 di DPR untuk mengirim surat protes dan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR atas tidak diakomodirnya keinginan mereka untuk membagi porsi pimpinan alat kelengkapan Dewan secara proporsional. Memang menunjukkan bahwa rapat paripurna yang dijalankan kemarin sudah bagian dari agenda setting yang disiapkan oleh pimpinan untuk melakukan sapu bersih alat kelengkapan Dewan. Itulah kenapa kemudian di dalam rapat pimpinan nasional Partai Persatuan Pembangunan, Rapimnas menginstruksikan kepada DPP partai untuk memerintahkan kepada fraksi P3 melayangkan surat protes dan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR. Sikap P3 ini juga mendapat dukungan dari PDI Perjuangan dan Partai Politik Koalisi Indonesia Hebat yang juga akan mengirimkan surat protes dan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR. Rapat paripurna pengesahan pimpinan alat kelengkapan DPR Selasa sore diwarnai insiden yang dipicu oleh pimpinan DPR yang menolak susunan draft nama-nama anggota fraksi P3 oleh kubu Roma Hurmuzi untuk mengisi komisi. Alasan penolakan didasari oleh surat susunan kepengurusan DPP P3 yang dipegang oleh Sekretariat DPR adalah versi Ketua Umum Surya Dharma Ali. Padahal, Kementerian Hukum dan HAM telah mengesahkan susunan kepengurusan hasil Muktamar Surabaya yang menghasilkan Roma Hurmuzi sebagai Ketua Umum. Menkumham sudah menandatangani hasil Muktamar P3 Surabaya. Karena hasil Muktamar ini korum, dan ini merupakan forum tertinggi dari partai P3 itu. Jadi tadi jam 13 itu sudah ditandatangani. Jadi inilah nanti akan dia pakai acuan bahwa kubu dari Romi ini yang akan bisa diakui lah untuk. Meski Kementerian Hukum dan HAM telah mengesahkan kepengurusan yang baru, konflik internal Partai Persatuan Pembangunan masih terus berlangsung, bahkan kian memanas. Kamis 30 Oktober besok, kubu Surya Dharma Ali akan menggelar muktamar tandingan di Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, DPR hari ini menggelar pemilihan pimpinan komisi serta alat kelengkapan Dewan. Penetapan ini dilakukan bersama 5 fraksi koalisi pendukung Prabowo tanpa kehadiran anggota fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Sementara itu, salah satu bentuk perlawanan KIH atas hal ini adalah dengan membentuk pimpinan DPR tandingan. Kami akan mengetahui perkembangan terkini dari DPR langsung bergabung dengan Heranov Al-Bashir. Heranov, sebenarnya apa bentuk pimpinan DPR tandingan yang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Hebat? Pertanyaan yang pertama adalah, apa dasar hukumnya? Ya, Wahyu, tadi pada rapat
pemilihan pimpinan komisi dan pemilihan alat kelengkapan Dewan sudah disapu bersih oleh koalisi pendukung Prabowo, di mana dari 11 komisi ada 9 komisi yang sudah mendapatkan pimpinan komisi, sedangkan 2 komisi yang masih belum mendapatkan pimpinan komisi, yaitu Komisi 5 dan juga Komisi 11. Rencananya pada esok hari akan dilanjutkan pemilihan pimpinan Komisi 5 dan juga pemilihan pimpinan Komisi 11 beserta juga pemilihan pimpinan 5 badan perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat lainnya. Tadi pantauan kami pada pemilihan pimpinan komisi yang dikuasai oleh koalisi pendukung Prabowo, Fadlizon selaku Wakil Ketua DPR yang juga memimpin rapat di Komisi 1, 2, dan 3 yang terbuka untuk umum, menyatakan sesuai pasal 57 ayat 13 Tata Tertib DPR, kalau hanya ada 1 paket pimpinan maka bisa langsung ditetapkan, dan semua anggota rapat pun setuju dengan 1 paket pimpinan yang diajukan dari fraksi koalisi Prabowo. Partai-partai non-pemerintah atau koalisi pendukung Prabowo memang menghendaki pemilihan pimpinan alat kelengkapan Dewan sesuai sistem paket agar bisa menyapu bersih semua pimpinan alat kelengkapan DPR setelah berhasil meraih semua kursi pimpinan DPR. Sementara itu partai-partai pendukung pemerintah atau fraksi dari koalisi Indonesia Hebat menghendaki pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR dibagi secara proporsional kepada semua fraksi seperti yang sudah terjadi pada 2 periode sebelumnya, Wahyu. Sapu bersih seluruh pimpinan alat kelengkapan Dewan ini oleh fraksi yang bernaung di bawah koalisi pro Prabowo tidak menjadikan PDI Perjuangan dan fraksi lain yang pro pemerintah tinggal diam atas diktator mayoritas di parlemen yang terus terjadi pada hari ini. Fraksi PDIP dan fraksi Nasdem mengeluarkan surat mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR. Koalisi Indonesia Hebat benar-benar melawan koalisi pendukung Prabowo. Perlawanan KIH ini salah satunya dengan membentuk pimpinan DPR tandingan dan juga menetapkan komisi DPR dan badan DPR tandingan. Mereka yang menggelar konferensi pers tadi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat adalah Arif dari PDIP, Victor Leskodat dari Nasdem, Saifullah Tamliha dari P3, dan sejumlah perwakilan lainnya dari koalisi Indonesia Hebat. Tadi ditunjuk Ketua DPR tandingan yaitu Pramono Anung, Wakil Ketua Abdul Qadir Kading, kemudian Saifullah Tamliha, Petris Rio Capella, dan Dosi Iskandar. Untuk membahas lebih lanjutnya, sesudah bersama anggota fraksi dari PD Perjuangan, Profesor Hendrawan Supratikno. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Apa dasar hukum dari diadakannya surat mosi tidak percaya kepada DPR ini, Prof? Sebelumnya saya ingin koreksi tadi, yang membuat mosi tidak percaya tidak hanya PDI Perjuangan dan Nasdem, tetapi juga fraksi Persatuan Pembangunan, kemudian Kebangkitan Bangsa dan Hanura. Nah, soal mengapa kami mengeluarkan mosi tidak percaya, karena kami melihat pimpinan Dewan itu tidak lagi aspiratif, tidak lagi akomodatif, dan tidak kredibel. Ya. Peraturan-peraturan ditabrak, ya. Undang-undang MD3, tata tertib semua ditabrak. Ya. Contohnya dalam pasal 284 tentang sah tidaknya pengambilan keputusan itu harus dihadiri oleh lebih dari 5 fraksi. Ya, tetapi ini yang datang 5 fraksi saja. Ya, kalaupun ada oknum dari luar 5 fraksi itu, oknum itu hanya diselundupkan karena tidak sah, karena fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang sah sudah menarik ya usulan nama-nama dalam alat kelengkapan Dewan. Nah, kalau ditanya apa dasar hukumnya jelas. Ya, di Undang-Undang MD3 itu kami setidak-tidaknya merefer 3 pasal ya. Yang pertama pasal 69 ayat 2, di mana fungsi-fungsi Dewan, fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan itu dilakukan dalam konteks representasi. Karena kami mewakili rakyat yang telah memilih kami. Kemudian pada pasal 78, ini lebih jelas lagi. Pasal 78 itu dalam sumpah atau janji. Anggota itu dengan jelas dinyatakan kami lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang atau golongan. Nah, kalau kami dipaksa terus melanggar sumpah seperti ini oleh pimpinan Dewan yang ada saat ini, tentu tidak bisa. Ya, itu sebabnya sebenarnya apa yang terjadi adalah pelanggaran-pelanggaran terhadap sumpah atau janji, ya, yang sudah diikrarkan bersama-sama, ya, dalam pelantikan tanggal 1 Oktober yang lalu. Ini berbahaya sekali. Ya, itu sebabnya sekali lagi 5 fraksi ini mengusulkan sejak awal
agar pemilihan alat kelengkapan dewan yang jumlahnya di luar pimpinan dewan, pimpinan DPR itu ada 63. Itu dilakukan dengan 3 asas. Asas proporsionalitas, asas representasi, dan asas kearifan kolektif. Lalu apa yang dilakukan oleh koalisi Indonesia Hebat ini, Prof? Kami tadi sudah membuat mosi tidak percaya. Ya. Kemudian nanti kita akan melihat perkembangannya. Kalau memang seperti yang tadi dikatakan, kami perlu membuat pimpinan DPR tandingan yang lebih akomodatif, lebih aspiratif. Bahkan bila perlu, supaya tidak kalah atau ketinggalan kereta dengan pihak eksekutif, fit and proper testnya dilakukan juga melalui PPATK dan KPK misalnya. Tetapi ini pun yang sudah kami kritik, yang kami nilai sudah cacat, karena dilakukan dengan tergopoh-gopoh, itu pun ditabrak ya oleh pimpinan yang ada sekarang. Memprihatinkan sekali. Ini betul hari-hari yang sedih bagi bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Profesor Hendrawan Supratitno atas waktunya dengan Metro TV. Ya, baiklah Wahyu, wawancara saya dengan anggota fraksi dari PD Perjuangan, Hendrawan Supratitno, kita kembalikan dari studio.